Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zubaidah Bilqis. Saya berasal dari semester 6D Pendidikan Agama Islam Jamiah Mahmudiyah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penyelesaian warisan aul. Yang pertama adalah secara harfiah aul artinya bertambah atau meningkat. Menurut istilah, aul adalah menaikkan angka asal masalah sejumlah bagian yang diberikan seluruh ahli waris dan terjadi pengurangan harta. Jadi, aul dilakukan karena terjadi pengurangan harta dari yang seharusnya diterima oleh ahli waris. Di sini ada pembagian harta warisan yang diselesaikan secara amanah dan masing-masing harta warisan yang diberikan adalah dikalikan dengan asal masalahnya yaitu 12, maka mendapat bagian 3, istri mendapat bagian 3, ibu mendapat bagian 2, dua saudara perempuan sekandung mendapat bagian 8, dan saudara seibu mendapat bagian 2. Dan ketika dijumlahkan mendapatkan dan mendapatkan kekurangan harta. Find the real, find the real me. Kita harus menyelesaikannya. So let's go. Cara aul yaitu Seize the feeling. dengan 'Cause you know hasil dari it's time for the meaning. asal Now we show jumlah bagian we're coming to win it. yang telah dijumlahkan. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 Maka dengan itu kita harus menyelesaikan. Maka dengan itu hasilnya sesuai dengan pembagian harta warisan, yaitu senilai 60 juta rupiah. Next, yang ke dua ada contoh penyelesaian pewarisan ROT. Secara bahasa, ROT itu berarti mengembalikan. Menurut istilah, ROT adalah menurunkan angka asal masalah sejumlah bagian yang diterima seluruh ahli waris karena Find the real, harta. ROT itu dilakukan find the real me. pembagian harta dari yang seharusnya diterima. So let's go. Ini Seize ada the contoh feeling. penyelesaian pewarisan 'Cause you know yang it's time for the meaning. Now we show ahli waris saudara perempuan we're coming to win it. saya saudara perempuan seibu dan bagiannya masih It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 yaitu menurunkan angka asal masalah sejumlah bagian yang diterima seluruh ahli waris karena terjadi kelebihan harta. Nah, yang ketiga itu ada contoh penyelesaian pewarisan musyarakah. Jadi secara bahasa, musyarakah itu berarti berserikat. Maksudnya, serikat antara dua orang atau lebih dalam suatu hal atau urusan, merupakan persoalan khusus Find the yang real, dikhususkan untuk menyelesaikan persoalan warisan find the real me. baik laki-laki maupun perempuan. So let's go. yang seluruh laki-laki sekalian. Seize the Ini feeling. ada contoh penyelesaian masalah 'Cause you know it's time for the meaning. perempuan Now we show bagian sepertiga dan saudara laki we're sebuah coming to win it. dengan ahli waris suami It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 It's me, it's me,
habis. Jadi di dalam perhitungan tersebut ternyata saudara laki-laki seibu seayah tidak mendapatkan bagian apa-apa karena sudah habis diambil oleh ahli waris zawul al-furud, sedangkan perempuan seibu mendapatkan sepertiga. Dalam hal ini harusnya tidak demikian. Saudara laki-laki seibu seayah harus digabungkan menjadi satu dengan saudara perempuan seibu karena sama-sama seibu atau satu ibu. Jadi kita harus menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Now we show Seayah harus digabungkan menjadi satu dengan saudara perempuan seibu karena sama-sama seibu. It's me, it's me, it's me, it's real me. 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 Pusatnya, misalnya ayahnya ibu atau ayah dari ibunya ayah. Hal itu tidak pernah sesuai dengan kaidah yang ada di dalam Al-Faraid. Bila mana unsur wanita masuk ke dalam nasab laki-laki, maka kakek menjadi rusak nasabnya. Namun, bila tidak termasuki unsur wanita, itulah kakek yang sahih. Nah, jadi yang ada contoh kasus pewarisan kakek bersama saudara. Ini dia ahli warisnya ibu, kakek, saudara perempuan sekandung, dua saudara laki-laki seayah mendapatkan bagiannya masing-masing. Yang mendapat bagian 6 dengan asal masalah 12 menjadi 36. Oke, lanjut aja ya. Penyelesaian warisan. Jadi menurut mayoritas ulama, bayi dalam kandungan dapat menerima hak kelamin bayi, apakah bayi laki-laki atau perempuan lahir dari dalam kandungan. Nah, jadi yang ketujuh ada contoh penyelesaian harta warisan janin. Jadi harta warisan janin itu, misalnya seseorang meninggal dunia, ahli warisnya terdiri dari ibu, bapak, dan istri yang sedang hamil. Harta warisnya sejumlah 9.600.000 rupiah. Maka bagian yang disediakan untuk bayi dalam kandungan adalah ibu yang bagiannya 1/6 dikalikan dengan asal masalahnya 24 sama dengan 4 dan mendapat bagian 1.600.000. Begitu bapak mendapat bagian 5 dengan jumlah 2 juta rupiah, istri mendapat bagian 3 dengan jumlah 1.200.000 dan anak perempuan mendapat bagian 12 dengan jumlah 4.800.000 rupiah. Maka hasilnya 4.800.000 rupiah. Nah, yang ini contoh penyelesaian warisan anak zina. Jadi anak zina itu yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut ketentuan agama. Jadi anak yang dilahirkan dari hasil zina, maka anak tersebut tidak mendapatkan harta waris dari laki-laki yang menzinai dan sebaliknya. Tetapi anak mendapatkan warisan dari ibunya dan juga sebaliknya. Alasannya karena anak yang mendapatkan harta waris ialah anak yang senasab satu darah lahir dengan pernikahan syar'i. Jadi di sini ada contoh penyelesaiannya yang dengan pelaksanaan pemberian warisan pada anak tersebut memiliki ahli waris orang suami, 2 orang anak laki-laki yaitu B dan C, seorang anak laki atau zina yaitu, maka pembagiannya sebagai berikut. Jadi suami mendapat bagian 1/4, sedang 2 orang anak sebagai asobah bersama-sama dengan seorang anak laki-laki yang mendapat kualifikasi anak zina tersebut. Jadi asal masalahnya 4 atau 24, maka bagian mereka masing-masing yang A, seorang suami mendapat 1/4 dikali 4 sama dengan 1.
atau 1/4 dikali 24 sama dengan 6. Yang B, 2 anak laki-laki yaitu B dan C semuanya mendapat 3/4 atau 3/24 yang masing-masing mempunyai bagian yang sama, sehingga seorang suami yaitu 2 anak laki-laki yaitu B dan C mendapat bagian 6, dan D mendapat D atau seorang laki-laki atau anak zina mendapat bagian 6 juga. Dan ini ada contoh penyelesaian warisan anak li'an. Jadi anak li'an itu adalah sumpah seorang suami bahwa ia akan menerima laknat Allah apabila tuduhan terhadap istri berzina ternyata tidak benar. Jadi anak li'an dapat didefinisikan sebagai anak yang kehadirannya tidak diakui oleh suami ibunya melalui sidang pengadilan meskipun antar suami istri terikat dalam perkawinan yang sah. Jadi di sini ada contohnya, seorang wanita meninggal dunia. Ahli warisnya terdiri dari nenek, anak perempuan, dan cucu perempuan garis perempuan yang meninggalkan harta warisan 12 juta rupiah. Bagian masing-masing adalah menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i, ahli waris nenek, anak zina, li'an atau cucu perempuan mendapat bagian 1, nenek mendapat bagian 1, anak zina atau li'an mendapat 3, perempuan 4. Jadi jumlah keseluruhannya itu adalah 8 juta rupiah. Sisanya 12 juta dikurang 8 juta sama dengan 4 juta rupiah diserahkan ke bait atmal. Anak perempuan tidak sah, tetap menerima bagian karena yang meninggal adalah ibunya yang masih dianggap mempunyai kekerabatan dan sebagai ahli waris yang sah. Yang ke-8 ada contoh penyelesaian harta warisan bagi zawil al-arham. Nah, jadi di dalam menyelesaikan pembagian warisan zawil al-arham ini dikenal ada 3 mazhab, yaitu mazhab al-qarabah, mazhab al-atanzil, dan mazhab al-arrahim. Dan yang ke-9 ada penyelesaian harta warisan orang yang hilang. Orang yang hilang yang biasa disebut dengan al-mafqud adalah orang yang tidak diketahui beritanya karena tidak meninggalkan tempat tinggalnya, tidak dikenal domisilinya, dan tidak diketahui apakah ia masih hidup atau sudah mati. Jadi ada 2 pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan status hukum al-mafqud, yaitu yang pertama berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat diterima secara syar'i dan berdasarkan batas waktu lamanya kepergian si mafqud. Ada contoh penyelesaian harta warisan takharuj. Jadi takharuj itu adalah kesepakatan antara para ahli waris untuk mengeluarkan sebahagian ahli waris lainnya dari perhitungan bagian warisan. Di sini ada contoh penyelesaian takharuj. Misalnya seorang meninggal dengan ahli waris seorang anak perempuan kandung, 3 orang anak laki-laki dan seorang istri. Harta yang ditinggalkan adalah 80 hektar sawah. Salah seorang anak membuat kesepakatan dengan istri untuk melepaskan hak warisnya dengan ambilan diberangkatkan ke tanah suci untuk menunaikan ibadah haji. Jadi di sini terdapat ahli waris, harta warisan 80 hektar dibagi 8 sama dengan 10 hektar per 1 bagian saham. Istri 1 kali 10 hektar sama dengan 10 hektar, 1 anak perempuan dan 3 anak laki-laki 30 hektar. Jadi untuk anak perempuan dan masing-masing anak laki-laki 20 hektar, khusus anak yang membuat kesepakatan dengan ibunya, maka ia mendapat tambahan 10 hektar dari bagian ibunya. Ada penyelesaian warisan munasakhah. Munasakhah itu adalah meninggalkan sebagian ahli waris sebelum pembagian harta warisan. Dengan demikian, bagian warisannya akan berpindah kepada ahli waris yang lain. Munasakhah dengan berpindahnya sebagian ahli waris kepada ahli warisnya karena bersangkutan meninggal sebelum warisan dibagikan. Dalam hal ini ada 2 penyelesaian kasus dengan 2 tahap, yaitu yang pertama, tahap sebelum meninggal salah seorang dari anak perempuan dari istri kedua, dan 2 tahap sesudah meninggal salah seorang anak perempuan dari istri kedua.
Jadi yang tahap pertama itu harta warisan 360 juta dibagi dengan 40 sama dengan 9 juta per satu saham. 2 orang istri 5 dikali 9 juta sama dengan 45 juta per 2, masing-masing mendapat 22 juta 500.000 rupiah. Anak laki-laki 14 dikali 9 juta sama dengan 126 juta. Satu anak perempuan 7 dikali 9 juta sama dengan 63 juta rupiah. Dan tahap kedua, harta warisan 63 juta dibagi 6 sama dengan 10.500.000 per saham. Ibu 1 kali 10.500 sama dengan 10.500.000 rupiah. 2 saudara perempuan kandung 4 dikali 10.500.000 rupiah sama dengan 42 juta ribu per 2, sama dengan masing-masing mendapat 21 juta ribu rupiah. Satu saudara laki-laki seayah 1 kali 10.500.000 rupiah sama dengan 10.500.000 rupiah. Demikian hasil penjelasan dari saya sendiri. Jika terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Segala khilaf saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.